untuk menguatkan dalil-dalil yang kita sampaikan. Ketika orang sakaratul maut ini dikeroyok 70.000 iblis. Ketika kita sekarat, tubuh kita sudah tidak berdaya, 70.000 iblis mengeroyok kita. Seandainya anak istrinya melihat ayah yang dicintainya dikeroyok 70.000 iblis, ini menangis menjerit semua keluarganya. Sudah tubuh kita tidak berdaya, ilmu kita sudah Allah ambil, hilang sudah ilmunya, hilang sudah hafalannya. Orang yang sekarat itu suruh aja takutnya rukun wudu kada tahu lagi. Apalagi rukun sembahyang yang lebih banyak lagi, kada harapannya hafal. Karena ilmunya sudah Allah cabut. Jangankan menghafal masalah itu, kita yang dibesarkannya 40-50 tahun bersamanya, dia sudah tidak kenal lagi dengan kita. Wattaqu yawma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, takutlah nanti satu saat akan tiba masanya kepada kalian, hai manusia. La tanfa'u malun wala banun. Saat itu nanti tidak ada gunanya harta kalian, pangkat jabatan kalian, anak-anak kalian, istri kalian, teman kalian yang banyak. Tidak ada nanti masanya, ada satu masa nanti tidak berguna semua. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kembali kepada Tuhannya, dia membawa kalbu yang bersih, hati yang bersih, hati yang senantiasa di dalam zikrullah, mengingat Allah, itu yang bersih. Jauh dari syariat Nabi, umat ini yang jauh dari tuntunan Rasulullah, apalagi umat ini jauh dari Allah. Umat ini hanya pandai menyebut nama Allah, kita hanya pandai memuji Allah, kita hanya pandai menyeru Allah, tapi kalbu kita kosong daripada mengingat Allah. Kita cari jalan seperti itu lagi. Lahiriahnya kita belajar bagaimana peradaban yang telah diajarkan Rasulullah. Secara lahiriah syariat, bagaimana batiniah kalbu kita agar bisa kita mengingat Allah. Ini hendaklah kita cari lagi pengetahuannya. Inilah hablum minallah, hablum minannas, seperti diajarkan Rasulullah. Secara lahiriah, hablum minallahnya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mertua beliau, di dalam kalbunya ditanamkan nur jalalullah. Cari pengetahuan itu. Jangan hanya kita satu pengetahuan kita miliki, dengan pengetahuan itu kita sudah merasa cukup. Masih banyak kekurangan kita. Ulama-ulama dulu mengkaji, menggali mutiara-mutiara Islam, menggali lautan Al-Quran dan hadis. Semakin digali, semakin didalami, semakin terasa kebodohannya. Kalau orang mendalami Al-Quran dan hadis, mengkaji ilmu-ilmu agama, dia semakin mengkaji, semakin merasa lebih hebat, semakin melecehkan orang lain. Itu satu kekeliruan besar. Semakin digali, semakin dikaji adab ajaran agama Islam, semakin terasa kekurangan di dalam diri kita. Nah, inilah yang benar. Apabila kita mengkaji satu pengetahuan, kita belajar kepada seorang ustadz, kita belajar kepada orang yang mungkin kita anggap dia memiliki pengetahuan, tapi dengan belajar satu pengetahuan, semakin kita melecehkan, menyalahkan, menghinakan orang lain. Semakin belajar pengetahuan, semakin kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Semakin kita belajar pengetahuan, semakin kita menganggap orang lain itu semuanya tidak ada yang benar. Berhenti belajar dengan orang itu. Karena pengetahuan yang kita dapat bukan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Pengetahuan yang kita dapat darinya bukan semakin menjadikan kita tawadhu.
Pengetahuan yang kita dapat dengannya bukan semakin menjadikan kita kuat beribadah kepada Allah, hanya kuat menghujah, mendebat, menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Berhenti belajar dengan orang itu. Tapi apabila kita tuntut satu pengetahuan dengan belajar kepada orang itu, semakin tawadhu hati kita, semakin nampak aib kekurangan diri kita, semakin cinta rindu kita kepada Allah. Tingkatkan, teruskan belajar dengannya. Orang ini akan membawa kita kepada rahmat Allah. Dia akan menghantarkan kita kepada ridha Allah. Maka cari pengetahuan. Jangan umat ini tidak mengerti agamanya sendiri. Jangan umat ini tidak mengerti tentang Islam. Kita hanya beratributkan Islam. Kita pakai songkok ala Islam. Kita pakai baju ala Islam. Semuanya atribut Islam. Tapi orangnya tidak memahami tentang Islam. Adab-adab secara lahiriah tidak memahami. Apalagi adab-adab batiniahnya. Cari guru. Cari pengetahuan. Sebelum ajal kita tiba. Sebelum waktu tidak berpihak lagi dengan kita. Sebelum kita sudah tidak tertolong lagi, fafirru ilallah, lekas kita berlari kembali kepada Allah. Cari guru-guru yang mampu membaiki semua kita dari segala sisi dalam kehidupan ini. Bukan hanya membaiki lahiriah kita saja. Kalau kita membersihkan najis lahiriah, najis yang nyata, membersihkannya tidak sulit, belajarnya pun tidak lama. Misalnya di kaki kita ada najis bekas kencing anak kita, atau ada kotoran-kotoran di kaki kita, kita tidak mengerti bagaimana cara membersihkannya, bertanya kepada ulamanya sebentar, Pak Ustadz, bagaimana cara membersihkan najis di kaki saya? Kata Ustadz, bersihkan dengan air yang suci mensucikan, langsung kamu siram. Disiramkan air, disiramkan bekas yang ada najis dengan air yang suci mensucikan. Jangan batis yang bekas najis dimasukkan di ember. Bersih juga kelihatannya, tapi salah cara membersihkannya. Karena baju dalam embernya sedikit. Apa arti air sedikit menurut mazhab Imam Syafi'i? Mengambil daripada hadis di dalam kitab Bahrul Madhi karangan hadis Abu Isa At-Tirmidzi yang diarahkan kepada mazhab Imam Syafi'i, hadis yang hasan lagi sahih. Rasulullah berkata, al-ma'ul kathir kullataini fa aksara, air yang banyak itu 2 kolah atau lebih. Berapa 2 kolah ukurannya? 216 liter. Itu dihukumkan air banyak. Apabila dia kena najis di dalamnya, dia tidak mutanajis. Apabila dia terpecik bekas mandi wudu, bekas mandi wajib atau wudu, dia tidak menjadi musta'mal. Ini air yang banyak. Nah, kalau air yang sedikit karena najis, termasuk perkara-perkara yang bangkai dan sebagainya, maka dia ternoda, dia akan tercemari oleh bangkai, oleh najis tersebut. Nah, kalau air sedikit, kita siramkan air itu. Kata Ustadz, tidak mudah, tidak sulit menghilangkannya. Ambil air langsung disiramkan ke tempat yang ada najisnya. Sudah selesai membersihkan najis lahiriah. Tetapi bagaimana membersihkan najis-najis batiniah? Bagaimana membersihkan penyakit dengki? Apa itu dengki? Kalau kita tidak mengerti definisi dengki, kita tidak mengerti bahwa kita sudah terjerumus ke dalam dengki. Apa itu dengki? Dengki itu adalah orang yang tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Orang lain dipuji, orang lain disanjung, orang lain dimuliakan, orang lain dihargai, orang lain disayangi. Dia tidak, dia sakit hati. Orang ini terserang karena penyakit dengki. Bagaimana menghilangkan dengki ini? Ini sulit. Walaupun pindah kampung, tetap aja kalau pendengkian, tetap aja pindah aja ke kampung lain. Abut pulang di kampung itu hanya merusak orang. Orang dengki itu kada senang orang lain mendapat nikmat. Tetangga nukar TV kanal 60 in, adalah 60. Ya kada ada di pada aja kada ada. Misalnya 60 in, mudahan ada bel.
Misalnya nih nukar TV 60 in. Inya nih dengki lawan tetangga, tidak senang tetangganya dapat nikmat. Pas waktu malam musim petir, mudahan hidupkannya TV-nya. Ya tembak petir kesyukuran. Ini orang dengki. Kada lawas tetangganya nukar sepeda motor pulang. Ketika tetangganya nukar sepeda motor, tekanannya naik. Mundar mandir dalam rumah nah. Mundar mandir keluar masuk gelisah. Buka kulkas tahu aja kulkas kosong, bukanya terus. Itu orang pusang, bingung melihat orang lain dapat nikmat. Naik tekanannya, gelisahnya. Naku nih lawan tetangga itu kredit ke kontan ya. Kontan orang hendak setruk sudah raum perlihatan sudah. Ini kena dengki. Kada lawas berapa bulan ke depannya parkir pulang mobil hanyar di muka rumahnya, langsung jantungan sini pingsan. Padahal orang parkir aja dikira nukar pulang tetangga. Ini orang kena dengki bela. Hati-hati orang kena penyakit ini. Menghilangkannya bagaimana? Penyakit batin ini lebih sulit menghilangkannya daripada penyakit zahir. Kalau kita salah urusan lahiriah, kelihatan kesalahan kita. Misalnya kiblatnya di sana, lalu kita sembahyang ke sana arah kita, ya orang salah, sana kiblatnya. Batalkan takbir bahasa Allah, jangan berputar pulang ke ini. Orang salah sudah tahu salah, berputar aja masih tetap salah. Stop ampih takbir bahasa Allahu Akbar. Lurus sudah kita. Tapi kalau hati kita yang melenceng, hati kita yang mengembara berkelana kemana-mana, dibawa iblis mengembara berkelana, mudzabdzabin, kata para sufi, hatinya telah gentayangan di antara langit dan bumi, tidak bisa dia wukuf di hadirat Tuhannya. Siapa yang bisa melihat melencengnya hati kita? Siapa yang bisa melihat hati kita telah gentayangan kemana-mana? Tidak ada yang melihat, yang tahu hanya kita dengan Allah. Ini bagaimana meluruskannya ini? Kalau lahiriah mudah, urusan syariat maaf, bukan kita ini menganggap enteng syariat. Mempelajari syariat hanya batasan yang fardu ain. Bagaimana mensahkan sembahyang, bagaimana mensahkan puasa, itu saja. Kita pelajari rukun-rukun dari segalanya, sudah selesai kewajiban kita. Tapi kalau urusan hati, membersihkan hati, mengingat Allah, ini disuruh terus menerus sampai sakratul maut kita, dalam keadaan kita masih tetap mengingat Allah. Ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita perlu pengetahuan satu lagi, pengetahuan bagaimana membersihkan sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita. Membersihkan penyakit dengki, membersihkan penyakit sombong, membersihkan penyakit ria. Kalau sombong masih bisa dihilangkan, dengki mungkin masih bisa dihilangkan. Pian dengki di kampung ini misalnya, sombong merasa lebih hebat dari yang lain di kampung ini, buka ke hutan sana lawan warik aja bakawan. Hilang dengkinya, hilang sombongnya, maulah bersombongan lawan warik. Oi warik nah aku pakai kacamata, oi bunga sago. Tapi kalau penyakit, ada satu penyakit lagi yang berbahaya. Tapi karena ketidakmengertian umat ini, dia menganggap itu bukan penyakit yang telah menimpa kepadanya. Penyakit apa yang sangat berbahaya itu? Penyakit lupa dari Allah. Penyakit tidak bisa mengingat Allah. Ini penyakit. Jangan biar merasa hanya baca ini sudah bisa, baca ini sudah bisa. Hati-hati dengan dakwah-dakwah yang mengatakan baca ini masuk surga, baca ini masuk surga, enaknya masuk surga. Kira sampean surga itu ampun pian, kayaknya nyaman masuk surga, hanya baca ini masuk surga. Iya kalau iblis ke dada. Silahkan renungkan.
Kalau iblis masih ada, akan kuhalangi semua anak cucu Adam daripada masuk ke dalam surga. Yang dulu Nabi Adam dalam surga sudah nikmat aja dikeluarkannya, bagaimana kita banyak masalah di dunia hendak masuk surga? Nabi Adam tuh ada begawian lagi dalam surga itu. Nggak mikir bisnis, nggak mikir memasak, nggak mikir mencari apa yang terlintas dalam hatinya. Datang hendak sate, datang satenya sasidena. Kita hendak sate nyembelih sapinya dulu, jadi tinjaknya kada jadi makan sapi. Pacul gigi sedin kada jadi makan sate aja sedin. Nabi Adam nikmat sudah di dalam surga. Yang nikmat di dalam surga dikeluarkan iblis ke dunia ini. Kita ini aslinya penduduk surga sebenarnya. Datuk kita. Bagaimana dengan banyak masalah kita di dunia ini? Masalah anak, masalah gawian, masalah macam-macam masalah. Hendak masuk surga. Nabi Adam yang tidak ada masalah itu dikeluarkan iblis dari surga. Jangan terlena, jangan kita terpedaya dengan bahasa-bahasa yang mengatakan baca ini masuk surga, baca ini masuk surga, baca ini masuk surga, kenyamanan. Ujar iblis, iya benar, kalau kami tidak ada, kalau gue ada, lo insya Allah nggak masuk surga. Bagaimana melawan ini, Pian? Dan ini terus akan menjadi jihad akbar kita. Perang melawan musuh besar manusia. Musuh besar kita itu bukanlah manusia sesama manusia. Musuh besar kita bukan Yahudi. Musuh besar kita bukan sesama partai, berbeda partai. Musuh besar kita bukan berbeda dukungan. Musuh besar kita adalah syaitan. Maka para sufi berkata, siapa yang mengatakan dia punya musuh besar, dangkal pengetahuan orang itu tentang iblis. Iblis ini musuh besar manusia, tapi tidak dijadikan perhatian serius oleh manusia. Allah menyuruh iblis sebagai musuhmu, tapi manusia mengawaninya. Bagaimana kita bisa jadi kekasih Allah, sedangkan kita 24 jam berkawan dengan musuhnya Allah? Bisa kita jadi kekasih Allah, Bapak Ibu? Kita berkawan dengan musuhnya Allah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini musuh besar kalian. Tahu aja iblis ini musuh besar, dikawani terus. 24 jam lawan iblis saja. Guring lawan iblis, makan lawan iblis. Semuanya. Coba kita ungkap ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini ekstrim ayat ini. Allah mengingatkan kepada manusia, bukan mengancam, agar manusia ini sadar, agar manusia lekas mencari jalan. Maka diberikan peringatan-peringatan yang ekstrim oleh Allah. Adapun kata Allah, orang yang di dalam kolbu mereka, di dalam jantung mereka mempunyai satu penyakit hati. Satu penyakit hati. Dari satu penyakit hati itu fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah tambahkan kepada mereka kotoran di atas kotoran mereka. Dari satu penyakit hati itu bertumpuk-tumpuk munculan penyakit yang lain. Wa matu wa hum kafirun. Di akhir ayat itu dikatakan, dinyatakan oleh Allah, orang yang seperti itu keadaannya, dia mati, wahum hal keadaan mereka kafirun, mati dalam keadaan murtad. Hati-hati ini Pak, ini finalnya ini. Ini yang kita takuti. Lalu satu penyakit hati tadi, dari satu penyakit itu muncul penyakit-penyakit yang lain. Penyakit apakah itu? Ada yang mengatakan penyakit sombong, dengki. Bukan.
Penyakit itu ternyata diteliti oleh para sufi, penyakit lupa kepada Allah. Apabila dia lupa kepada Allah dari senang, dari saat ini, dari masih dia sehat, dari masih seluruh organ vital dalam tubuhnya berfungsi normal, dia tidak bisa mengingat Allah. Apalagi ketika sakratul maut, seluruh tubuhnya sakit, seluruh sendinya sakit, seluruh sendi-sendinya mengucapkan salam dengan sendi yang lain, tangannya mengucapkan salam dengan tangan yang lain, matanya mengucapkan salam dengan mata yang lain, yang kanan mengucapkan salam yang kiri, Assalamualaikum. Nanti kita akan bertemu di hadirat Allah. Tangan kanannya salam dengan tangan yang kiri, kaki kanan salam dengan kaki kiri. Nanti kita bertemu di hadirat Allah. Sakitnya dahsyat luar biasa. Dalam kondisi dia normal seperti ini tidak bisa mengingat Allah, bagaimana dalam keadaan seluruh tubuhnya semuanya sakit? Pada umumnya manusia lupa. Apabila lupa saat itu, maka khawatir. Dan kata Allah tadi, wa matu wa hum kafirun. Orang itu mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan telah mensekutukan Allah pada akhir hayatnya. Ini banyak terjadi sejarah. Bagaimana kehebatan Bal'am al-Awra, bagaimana kehebatan Barsiso, itu diceritakan di dalam kitab Tafsir Jalalain, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, diceritakan tentang dua orang yang hebat pada masa lalu. Ini kaumnya Nabi Musa. Bal'am al-Awra itu seorang abid, beliau waliullah, kekasih Allah. Dalam satu riwayat kehebatan Bal'am al-Awra dijelaskan dalam Tafsir Jalalain. Bal'am itu ketika dia bertengadah melihat ke langit, dia melihat aras dan dia melihat apa yang akan terjadi kepada manusia di bumi. Inya melihat sudah hari anu akan terjadi tsunami, hari anu terjadi gempa bumi di Aceh. Inya tahu sudah. Seandainya Bal'am ada saat ini, oh hari anu akan terjadinya gempa di Lombok, gempa di Makassar misalnya. Inya sudah melihat aras Allah. Bal'am ketika bertengadah dia melihat, saking tajamnya mata batinnya, dia melihat rahasia kebesaran Tuhannya. Akhir daripada kehidupan Bal'am al-Awra, dia matinya dalam keadaan berpaling akidah. Bagaimana dengan kita? Pian bertengadah melihat daras, paling naik pelapon yang ibak dengan apa nih namanya, kemubitak apa itu? Ini bapak ibu kalau rumah kita banyak kemubitaknya apa tuh, apa namanya, laba-laba. Kalau rumah kita banyak laba-laba, sunat dibersihkan. Dalam satu hadis, orang yang rumahnya banyak laba-laba itu mewarisi fakir. Jadi bersihkan. Ya Rasulullah menyuruh. Kalau ada laba-laba banyak, jangan. Dan kelihatan seram juga. Coba lihat di film. Kalau seram, film-film seram itu pasti laba-laba banyak kelebihan. Pasti sudah rumah itu pasti sarang laba-laba di mana-mana. Sunnah dibersihkan. Nah jadi bagaimana Barsiso? Barsiso ini kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Barsiso ini orang yang hebat luar biasa. Beliau menterbiah, mendidik muridnya, 70.000 muridnya, dididiknya semuanya, muridnya mendapat karomah. Semua murid Barsiso bisa berdiri di atas angin. Murid Barsiso bisa sholat di atas daun. Kehebatan dia menterbiah, mendidik muridnya. Ternyata Barsiso matinya dalam keadaan murtad. Iblis sangat pandai, iblis jenius. Di mana kita khilaf, di situ dimasukkannya tipu dayanya agar kita terjerumus ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Nah maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, penyakit hati satu penyakit dalam ayat tersebut, yaitu penyakit lupa kepada Allah. Akibat daripada manusia itu lupa kepada Allah, iblis masuk ke dalam kalbunya, dibisikannya talbis, tipu
tipu daya, dibisikannya sombong, muncullah sifat sombong. Iblis adalah virus prasejarah. Dari virus itu bermunculan bermacam-macam penyakit. Lahirlah bermacam-macam penyakit, muncul penyakit dengki, muncul penyakit sombong, muncul penyakit ujub bangga diri, muncul penyakit ria ingin dilihat amalnya, muncul penyakit hubbul madah suka dipuji apa yang dilakukannya, muncul penyakit hubbul jah minta pangkat di hadapan dimuliakan manusia, kalau tidak dimuliakan dia sakit hati, itu orang kena penyakit hubbul jah. Ini semuanya akibat dari apa? Akibat daripada manusia itu lupa kepada Allah. Kalau lupa saat ini sampai kena mati dia lupa, maka matinya Allah sudah jamin, wa matu wa hum kafirun. Dia mati sedangkan dia mati dalam keadaan murtad, kafirun ay murtad. Matinya telah mensekutukan Allah. Dia dikeroyok oleh iblis. Ini ulun ulangi lagi Ben, karena sini kadang dengar Ben, untuk menguatkan dalil-dalil yang kita sampaikan. Ketika orang sakaratul maut ini dikeroyok 70.000 iblis. Ketika kita sekarat, tubuh kita sudah tidak berdaya, 70.000 iblis mengeroyok kita. Seandainya anak istrinya melihat ayah yang dicintainya dikeroyok 70.000 iblis, ini menangis menjerit semua keluarganya. Sudah tubuh kita tidak berdaya, ilmu kita sudah Allah ambil, hilang sudah ilmunya, hilang sudah hafalannya. Orang yang sekarat itu suruh aja takutnya rukun wudu kada tahu lagi. Apalagi rukun sembahyang yang lebih banyak lagi, kada harapannya hafal. Karena ilmunya sudah Allah cabut. Jangankan menghafal masalah itu, kita yang dibesarkannya 40-50 tahun bersamanya, dia sudah tidak kenal lagi dengan kita. Silahkan pian parakan muhak pian ke mata asiden, kada penando lagi sudah. Sapa ikam saja. Nah mama ini begayaan aja. Pak begayaan justru aku kada melihat lagi nih. Ayo ya. Dalam kondisi seperti itu kita dikeroyok 70.000 iblis. Jangan dianggap enteng ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hartanya tidak mampu menolongnya. Yang dulu dibanggakannya, yang dulu disayanginya, yang dikiranya itu bisa menolongnya, tidak. Kawan-kawan setia, anak buah hati yang disayanginya, yang dimanjakannya, yang diberikannya apa yang diinginkannya, istri yang disayanginya, semuanya hanya menangis di samping jasad suaminya yang dalam keadaan sakaratul maut. Orang itu berjuang untuk dirinya sendiri. Silahkan pian lihat orang ketika sekarat, adakah pian mampu berbuat sesuatu untuknya? Tidak ada. Melihat, oh kasihannya sedih, duduk ke pinggir. Satu lagi datang, oh kasihannya sedih, oh pura-pura gaya bisa, pura-pura itu gayanya aja. Harapan apa yang pian bisa berbuat? Tidak ada. Semua dulu yang kita banggakan, kita sayangi, kita kira ini nanti membantu kita. Wattaqu yawma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, takutlah nanti satu saat akan tiba masanya kepada kalian hai manusia. La tanfa'u malun wala banun. Saat itu nanti tidak ada gunanya harta kalian, pangkat jabatan kalian, anak-anak kalian, istri kalian, teman kalian yang banyak. Tidak ada nanti masanya, ada satu masa nanti tidak berguna semua. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kembali kepada Tuhannya, dia membawa kalbu yang bersih, hati yang bersih, hati yang senantiasa di dalam zikrullah, mengingat Allah, itu yang bersih. Ini yang selamat. Kalau tidak, berarti dia dalam keadaan lupa. Bahayanya ketika lupa sakratul maut, lupa kepada Allah, maka dia dimangsa, dilecehkan, diinjak-injak oleh iblis. Tidak bisa, tidak ada perlawanan baginya.
Siapa yang mampu nolongnya? Anaknya tidak bisa nolongnya, hartanya tidak bisa nolong dia, kawannya tidak bisa. Tanpa pertolongan Allah, saat itu manusia tidak ada apa-apanya. Nah, maka zikir ini cari guru sehingga kita bisa mengingat Allah sebelum ajal kita tiba, sebelum kita tidak tertolong lagi, kita sudah berada di tebing neraka Allah. Lekas kita lari cari guru yang bisa membantu agar kita selamat daripada azab Allah. Ini mati adalah final, mati adalah penentuan. Walaupun maaf kita haji berapa kali, walaupun maaf kita umroh berapa kali, walaupun apa yang kita lakukan tidak menjadi jaminan bahwa kita pasti nanti akan mati dalam keadaan membawa iman. Maka latih terus cari guru sehingga kita bisa mengingat Allah. Inilah disebut hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya. Hablum minan nas, seperti yang diajarkan adab-adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan dah parau. Bakuriak ni uyuh jua biang. Itu saja mungkin, kalau ada kehilapan kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan khususnya bagi semua ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang alhamdulillah di sini majelis untuk beramal. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan bisa kita senantiasa kompak bersatu untuk senantiasa latihan, memproses rohani kita agar semakin bersih ketika kita kembali, kita sudah dalam keadaan membawa hati yang bersih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.